Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Aina Vitasari dengan NIM D619003 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis SWOT untuk Strategi Pengembangan Wisata Halal pada Objek Wisata Umbul Tirtomarto. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi selaku dosen pembimbing saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Mila dan Pak Anis selaku dosen penguji saya. Nah, langsung aja. Untuk yang pertama yaitu ada latar belakang, terdapat 4 poin. Untuk poin pertama yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar yang terdapat banyak ras, suku, dan etnis yang berbeda-beda. Kemudian untuk poin kedua yaitu definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam dan sudah disebutkan oleh World Tourist Organization. Kemudian untuk poin ketiga, Desa Pengging memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, salah satunya Umbul. Kemudian poin keempat yaitu pengembangan desa wisata halal ini tidak lepas dari pentingnya peraturan kelembagaan muslim dan ikut sertanya masyarakat setempat. Kemudian untuk selanjutnya ada rumusan masalah, manfaat penelitian, dan ada tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya terdapat potensi apa saja yang ada di desa wisata Pengging. Kemudian yang kedua, ada apa saja usaha yang dilakukan untuk mengembangkan desa wisata Pengging. Kemudian yang terakhir, ada apa saja kendala yang akan dihadapi dalam pengembangan desa wisata Pengging. Nah, kemudian untuk konsep pengembangan wisata halal terdapat arti pengembangan sendiri. Nah, menurut KBBI, pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah menjadi sempurna. Kemudian untuk tujuan pengembangan sendiri yaitu meningkatkan pendapatan devisa negara. Kemudian untuk prinsip pengembangan sendiri ada 3, yaitu pertama untuk lingkungan, merupakan nilai utama dari kepariwisataan, dan kemudian yang kedua memberi keuntungan, dan yang terakhir yaitu semua pihak yang terlibat harus berupaya menerapkan pemeliharaan lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu strategi pengembangan wisata halal. Nah, untuk strateginya sendiri terdapat 3 poin, yaitu pengembangan destinasi ramah lingkungan, kemudian pengembangan layanan, dan yang terakhir yaitu pengembangan wisata halal dengan tersertifikasi halal dari MUI. Kemudian ada metode penelitian yang berisikan untuk pendahuluan, kemudian pengumpulan dan pengolahan data, lalu ada hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan itu sendiri berisi tentang identifikasi masalah, rumusan masalah, dan penentuan tujuan penelitian dan studi literatur mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kemudian untuk kesimpulan dan sarannya dari hasil tugas akhir saya, yaitu kesimpulan akan dirangkum dan menjawab tujuan penelitian yang ditetapkan di awal, sedangkan tahap saran berisi tentang saran untuk pengembangan wisata Umbul Tirtomarto dan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian terdapat indikator GMTI pada tahun 2019 yaitu ada akses, komunikasi, jasa, dan lingkungan. Untuk GMTI sendiri berarti Global Muslim Travel Index. Nah, untuk akses sendiri terdapat subbabnya yaitu visa dan transportasi. Kemudian untuk komunikasi terdapat penjangkauan dan komunikasi. Untuk jasa terdapat makanan halal, fasilitas ibadah, kemudian bandara ramah muslim, dan yang terakhir akomodasi ramah muslim. Dan yang terakhir yaitu ada lingkungan yang berisikan ramah, aman, dan loyal. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama yaitu terdapat perhitungan faktor internal, dan ada tabel yang kedua yaitu perhitungan faktor nilai eksternal. Nah, dalam tabel tersebut berisikan indikator, nilai rating, dan status. Untuk kode sendiri terdapat pada GMTI, kemudian untuk nilai rating diperoleh dari perhitungan, kemudian statusnya itu ketika nilai rating 3-4 itu bisa di status kekuatan, seperti itu. Nah, untuk yang hasil dan bahasan kedua yaitu perhitungan nilai skor dalam pembuatan faktor internal dari kekuatan dan faktor internal dari kelemahan. Untuk tabel pertama terdapat kekuatan dan tabel kedua yaitu kelemahan. Berdasarkan tabel pembuatan faktor internal atau kekuatan dari hasil pembuatan IPAS, kategori strength memiliki total skor sebesar 4,22, dan untuk faktor internal kelemahan yaitu berskor 2. Kemudian perhitungan nilai skor dari pembobotan faktor eksternal peluang dan faktor eksternal ancaman. Untuk tabel yang pertama yaitu ada peluang, yang tabel kedua yaitu ancaman. Berdasarkan tabel pembobotan faktor eksternal peluang dari hasil pembobotan IPAS, kategori strength memiliki total nilai skor sebesar 3,4. Kemudian untuk hasil skor dari faktor eksternal yaitu ancaman sebesar 1,8. Nah, kemudian dari hasil tersebut dibuatlah sebuah diagram analisis matriks SWOT.
Untuk diagramnya sendiri terdapat hasil dari masing-masing kategori dapat dirinci. Yang pertama kekuatan yaitu 4,22, yang kedua kelemahan yaitu 2, peluang dengan 3,4, dan yang terakhir ancaman dengan 1,8. Nah, untuk menentukan sumbu X dan Y diperoleh dari sumbu X dari kekuatan dikurangi kelemahan, dari 4,22 dikurangi 2 yaitu dihasilkan 2,22. Kemudian yang sumbu Y yaitu peluang dikurangi ancaman yaitu 3,4 sampai dikurangin 1,8 yang dihasilkan 1,6. Sehingga dapat diketahui nilai kategori strength merupakan nilai terbesar dengan selisih nilai plus 2,22 dengan kategori weakness. Sementara kategori opportunity memiliki selisih nilai plus 1,6 dengan kategori threat atau ancaman. Kemudian untuk diagram kuadran SWOT analisisnya bisa dilihat. Jadi untuk kuadrannya itu berada di kuadran 1. Hasil kuadrannya ada di kuadran 1, kemudian artinya objek wisata Umbul Pengging memiliki peluang dan keuntungan atau layak dikembangkan. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang pertama, untuk berdasarkan hasil penelitian, perkembangan desa wisata di kawasan Umbul Pengging berbasis syariah yang strategis tidaknya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti potensi desa dan sumber daya masyarakat sekitar. Kemudian berdasarkan hasil analisis SWOT, strength opportunity sebagai strategi pengembangan wisata seperti halnya pada strategi weakness dan opportunity yang tidak boleh diabaikan karena menjadi sebuah penentu keberhasilan pembangunan yang tentunya juga harus didukung dengan penguatan kerjasama kelembagaan dan mitra pariwisata antara pemerintah, daerah, sampai pusat dengan pihak swasta sebagai investor. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Berikut merupakan hasil dari tugas akhir saya. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.